Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, khususnya Sobat Penggerak. Jadi di video kali ini saya Widya Stuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Luwu Utara, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Dan di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Bahtiar SPD, di mana beliau ini adalah guru mapel bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 3 Mapideceng, dan beliau nanti akan menjadi objek pengamatan saya. Untuk itu langsung kita menuju saja ke kegiatan pra-observasinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, luar biasa, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak. Baik Pak, pada kegiatan ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelum saya akan nanti mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, dan atau sebelum saya melakukan proses observasi di kelas. Nah, adapun tujuan dari dilaksanakannya supervisi ini Pak, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ini merupakan sebagai awal persiapan sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar nantinya juga Bapak lebih mempersiapkan diri, lebih percaya diri, dan juga Bapak bisa memberikan pembelajaran yang maksimal kepada siswa. Begitu ya Pak ya? Baik Pak, untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa boleh ya Pak? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak, terkait dengan tema dan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin Bapak bisa cerita seperti apa tema dan tujuan pembelajaran yang Bapak nanti lakukan di kelas, seperti itu Pak. Tema pembelajaran yang saya lakukan pada saat nanti observasi Bu, yaitu berkelana di dunia fantasi. Berkelana di dunia fantasi. Imajinasi. Berkelana di dunia imajinasi. Wah, menarik sekali Pak itu temanya. Tujuan pembelajaran yang saya mau capai nanti pada saat di observasi, yang pertama, peserta didik menganalisis jenis-jenis puisi rakyat melalui kegiatan membaca puisi rakyat. Yang kedua, peserta didik membaca puisi rakyat dan mengembangkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat. Baik Pak, jadi nanti terkait dengan tujuan Bapak, ada nanti kegiatan peserta didik menganalisis jenis-jenis puisi rakyat ya Pak ya. Kemudian setelah membaca puisi rakyat juga nanti ada kegiatan siswa untuk mengungkapkan pemahamannya atau mengkomunikasikan pemahamannya terkait dengan puisi rakyat yang dibacanya ya Pak ya. Serta ada kegiatan peserta didik membandingkan ya Pak ya dari puisi rakyat tersebut ya Pak ya. Dari jenis-jenis puisi rakyat. Jenis-jenis puisi rakyat. Baik Pak. Kemudian Pak, untuk area pengembangannya kira-kira apa yang Bapak ingin kembangkan kepada siswa nantinya Pak? Termasuk aspek pengetahuan. Ya, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan peserta didik ini mampu peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis puisi. Iya Pak. Kemudian yang kedua, menentukan unsur-unsur yang terkandung di dalam puisi rakyat. Baik Pak. Kemudian untuk aspek keterampilan, aspek keterampilannya saya mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan kemampuan siswa yang sesuai dengan pengamatan kami. Oh baik Pak, jadi Bapak melakukan
yang ditekankan, yang kembangkan untuk area pengembangan kepada siswa dari dua aspek ya Pak ya, ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, oke Pak, kemudian Bapak nanti akan melaksanakan pembelajaran atau model pembelajaran apa yang Bapak terapkan di kelas nantinya Pak? Model pembelajaran yang saya akan terapkan nantinya pada saat diobservasi yaitu PBL, problem basic learning. Oh baik, jadi model pembelajaran yang Bapak terapkan yaitu pembelajaran yang berbasis masalah ya Pak ya? Iya. Mungkin Bapak bisa berikan gambaran singkat tentang sintak-sintak dari PBL ini atau kegiatan dari proses pembelajaran Bapak yang laksanakan di kelas nantinya. Seperti apa itu Pak? Yang pertama saya mengelompokkan dulu bentuk kelompok. Oh jadi ada pembentuk kelompok ya Pak? Kelompok. Oh iya Pak. Mungkin antara 4 sampai 5 orang di dalam satu kelompok. 4 sampai 5 orang ya Pak. Kemudian memberikan pemahaman terkait cara menganalisis puisi dari jenis-jenis puisi itu. Oh iya Pak. Baik, jadi ada kegiatan menganalisis dari jenis-jenis puisi seperti itu Pak ya. Dan kemudian Pak, untuk strateginya Pak, Bapak yang ingin Bapak nanti capai lakukan di kelas itu seperti apa strategi pembelajarannya Pak? Saya melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau berdiferensiasi itu apa saja yang ditekankan di situ Pak? Terutama yang pertama diferensiasi dari segi proses. Proses ya. Kemudian saya juga akan ada konten-konten nanti diperlihatkan kepada siswa terkait konten dengan ya Pak. puisi rakyat. Kemudian ada 2 ya Pak atau 3 produk produk nanti saya akan memberikan menyuruh siswa untuk menulis puisi rakyat untuk iya. Baik Pak, jadi Bapak nanti melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari prosesnya, kemudian kontennya dan produknya. Boleh dijelaskan kembali Pak, prosesnya seperti apa itu Pak yang Bapak lakukan? Kalau prosesnya tentu kami memberikan pemahaman terkait dengan siswa itu cara untuk menganalisis jenis-jenis daripada puisi rakyat itu. Oh iya. Berdasarkan puisi rakyat yang saya berikan. Baik Pak, untuk kontennya Pak seperti apa? Kontennya mungkin saya akan menyajikan berupa video mungkin ya Pak? Ada mungkin berupa video, ada juga kertas yang saya berikan kepada siswa. Oh ya, seperti kayak ringkasan atau rangkuman materi ya Pak ya? Materi termasuk contoh-contoh daripada puisi. Oh iya, baik Pak. Kemudian untuk produknya Pak seperti apa nantinya yang dihasilkan? Produk yang dihasilkan nanti siswa itu bisa menghasilkan puisi rakyat yang sudah dikerjakan melalui kertas yang saya bagikan. Iya Pak, jadi produknya itu anak-anak membuat puisi kemudian dituliskan ke kertas plano atau HPS ya sebagai produknya ya? Di HPS saja. HPS saja. Oh iya, baik Pak. Jadi sudah jelas pembelajaran yang Bapak terapkan berdiferensiasi dan itu sudah Bapak jelaskan bahwa terdiri dari konten, proses dan produknya Pak ya. Kemudian baik Pak, di situ kan di pembelajaran berdiferensiasi ada tipe gaya belajar siswa terdiri dari tipe belajar gaya visual, audiovisual, dan kinestetik. Jadi kalau menurut Bapak yang terkait konten-konten tadi itu seperti apa yang Bapak terapkan ke siswa? Misalnya tipe gaya belajar kinestetik, visual, dan audiovisual. Kalau misalnya visual berarti saya akan memberikan membacakan puisi rakyat. Oh iya, terus Pak, kalau yang untuk audiovisualnya? Audiovisualnya di samping membacakan puisi,
juga dapat misalnya melihat tayangan-tayangan baik, termasuk Pak, ya. supaya dia bisa di samping dia bisa mendengar Ya, juga Pak. bisa melihat. Oke, baik Pak, cukup. Saya rasa sudah cukup. Kemudian kira-kira nanti Bapak melakukan penilaian yang seperti apa dalam kelas, Pak? Seperti penilaiannya. Ya, terutama penilaian ya otomatis Bu ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis, ya. Apalagi Pak? Saya melakukan observasi juga terkait dengan sikapnya. Observasi. Oke, jadi tertulis dan observasi ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk sasaran kelasnya nanti Bapak itu di kelas berapa nanti melakukan pelaksanaan proses pembelajaran Pak? Sasaran kelasnya nanti saya di kelas 8. Kelas 8 ya Pak ya. Kira-kira di kelas 8 ini jam ke berapa Pak? Di jam ke 34. Jam 34, dan itu dilaksanakan mungkin hari apa ya Pak? Di hari Kamis Bu. Hari Kamis. Oke, sasarannya kelas 8 jam ke-34 dan pelaksananya di Kamis depan ya Pak ya. Sana, Bu. Oke, baik Pak. Hari ini baik Pak, hari Kamis ya rencananya Pak ya. Mungkin pertanyaan dari saya cukup begitu saja Pak. Jadi saya hanya ingin tahu saja seperti apa nanti arah kegiatan pembelajaran Bapak yang dilaksanakan di kelas. Kemudian karena saya nanti juga akan memantau dan amati hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan selanjutnya harapan saya nanti di hari Kamis depan itu ketika jadwal kita sudah melaksanakan observasi pelaksanaan di kelas itu nanti bisa juga Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan dari tujuan, baik dari tujuan, strategi, modelnya dan sebagainya. Saya juga berharap semuanya bisa teramati dengan baik dan minimal ada catatan saya, ada yang Bapak lakukan tadi, yang Bapak jelaskan tadi itu sudah terpenuhi semua ya Pak ya. Oke Pak, baik, harapannya nanti di hari Kamis kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya dalam kegiatan observasi, dan setelah observasi nanti kita juga ada kegiatan semacam pasca observasi nanti ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Kemudian sekian dari saya Pak, semoga kegiatan observasinya nanti dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Terima kasih, semoga pada saat mengoperasi observasi nanti apa yang diharapkan oleh Ibu saya dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Baik Pak, semoga bisa berjalan dengan baik ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, demikian Bapak dan Ibu guru hebat serta sobat penggerak. Demikian kegiatan pra-observasi saya bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Batiar SPD. Mohon maaf jika dalam kegiatan pra-observasi saya ini terdapat kekurangan. Mohon saran dan umpan balik dari Bapak Ibu serta rekan atau sobat penggerak memberikan saran dan umpan balik yang konstruktif demi perbaikan ke depan seperti apa percakapan pra-observasi yang diinginkan. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang.